Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu bagaimana memantaskan diri kita menjadi orang tua yang salihah. Karena sejatinya ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, maka hendaklah kita menjaganya. Dan di antara ikhtiar menjaga anak-anak kita adalah kita belajar kembali menjadi sosok-sosok orang tua yang kelak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, di antara perkara teman-teman yang mungkin orang tua akan merasa terheran-heran ketika mendapati perilaku anak-anaknya di masa zaman sekarang ini, mendapati perilaku anaknya dalam berbicara itu berbicara yang tidak baik. Ya. Dan ini sudah banyak kita temui anak-anak yang secara spontan mereka mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik keluar dari mulutnya. Padahal subhanallah, berbicara itu adalah aktivitas yang paling banyak kita lakukan. Bahkan anak bayi yang baru lahir, sebenarnya dia bisa berbicara. Dia akan mengatakan sesuatu melalui tangisannya. Kemudian setelah itu, dengan berjalannya waktu, anak bayi ini dia menyerap berbagai macam kata-kata dari kedua orang tuanya. Jadi yang pertama kali menerima sebuah kata-kata ya dari seorang anak, yaitu dari orang tuanya. Apa yang ia dengar dari kedua orang tuanya, dari orang di sekitarnya, itu akan ditiru, akan diresapi oleh anak-anak, dan nanti kelak dia akan berbicara sesuai dengan apa yang mereka dengar. Subhanallah. Kemudian mulai lagi ya, dengan bertumbuhnya anak-anak kita, kemudian mereka menginjak di usia pra-akil balik, kemudian di usia balik ya. Kalau anak-anak di masa kecilnya tidak pernah diajarkan adab berbicara yang baik, maka jangan heran ketika mereka sudah menginjak di usia balik mereka atau di usia pra-akil balik mereka mulai berani ya, misalnya membantah nasihat-nasihat orang tua dan guru. Mereka mulai pintar waliyadzubillah berbohong, yang ngeles. Mereka dengan gampangnya mencaci maki teman-temannya, menghina atau membuli kawan-kawannya. Subhanallah. Mengungkapkan aib temannya, itu semuanya akan didapati oleh orang tua yang dia lalai untuk mengajarkan bagaimana ada berbicara kepada anak-anak, atau bagaimana menumbuhkan adab berbicara yang seharusnya kita ajarkan untuk anak-anak kita. Kita bisa lihat di zaman sekarang ini teman-teman, anak-anak yang usia-usia SD itu kalau tidak pernah diajarkan masalah berbicara oleh orang tuanya, dia akan dengan mudahnya mengatakan kata-kata yang kotor. Dia akan dengan mudahnya bersumpah serapah, bahkan mohon maaf sekali, nama-nama binatang ya yang ada di kebun binatang itu disebut semuanya. Subhanallah. Maka tugas orang tua di antara yang harus kita belajar adalah menanamkan adab bicara kepada anak. Apa saja yang harus kita tanamkan ketika kita ingin menanamkan adab berbicara kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkan bahwa ketika anak kita berbicara, apapun yang keluar dari mulutnya, termasuk dari apapun yang ia tulis di dalam chat-chatnya. Ini zaman sekarang bukan hanya bicara ya, tapi yang ia tulis semuanya akan
Allah catat. Jadi tanamkan ini kepada anak-anak kita, nak. Apa yang akan engkau lontarkan, apa yang akan engkau tulis, semuanya Allah lihat. Baik itu kamu berbicara kebaikan, baik itu kamu berbicara keburukan, semuanya ada catatannya. Allah tidak lengah denganmu. Jadi kita tanamkan keyakinan ini kepada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak sudah merasa bahwasannya diawasi oleh Allah, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu dicatat oleh Allah, setiap tulisan yang ia tulis itu akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berhati-hati. Dan kalau misalnya anaknya sudah mulai besar, kita bisa mulai mengenalkan tentang bagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga lisan. Ini kalau anaknya sudah mulai kita bisa ajarkan pengajaran-pengajaran ya. Kita katakan kepada anak-anak kita, nak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita untuk berkata-kata yang benar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita kan katakan pada anak-anak, kalau kita mencintai Allah, kita katakan, lihat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kamu sekalian dan katakanlah perkataan yang benar. Artinya, nak, ketika kita itu berkata yang benar, itu sebagai pembuktian kita itu mencintai Allah. Kemudian kita mulai mengatakan kepada anak kita, ya kalau misalnya anak kita sudah mulai bisa diajak dialog, kita katakan, nak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya, nanti ibu-ibu bisa belajar lagi ya, surah Qaf ayat 16 sampai 18. Di situ nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ini syahidnya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf ini ayat 16 sampai 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya, ya. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ya, Allah itu tahu bisikan kita, nak. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, ya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, maka semua yang kita katakan dicatat oleh malaikat. Kita tanamkan itu kepada anak-anak kita dengan bahasanya anak-anak kita. Jadi kalau berbicara sama anak-anak itu, Bu, kita beda ya berbicara dengan anak-anak dan berbicara dengan orang dewasa. Mungkin kalau berbicara kepada orang dewasa kita bilang qala Allahu ta'ala fi suratil Qaf, ya, ayat 19 misalnya. Tapi kalau berbicara kepada anak-anak pakai bahasa anak-anak. Kita katakan, nak, sesungguhnya setiap apa yang kau ucapkan itu ada malaikat yang mengawasi. Allah telah memberitahukan kepada kita semuanya dalam surat Qaf, ya. Atau kalau misalnya bisa menciptakan majlis-majlis ilmu ya di dalam rumahnya masing-masing, bisa membuat majlis-majlis ilmu terutama bapak-bapak, ya. Pembahasan ini perlu dibahas dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Pembahasan bahwasanya semua yang kita katakan, semua yang kita ucapkan itu ada malaikat yang selalu hadir untuk mencatatnya. Kemudian setelah kita katakan demikian kepada anak-anak kita, kita bisa mengatakan kepada anak-anak kita bahwasanya sesungguhnya apa yang kita dengar, ya. Kemudian dari pendengaran itu kita akhirnya mengatakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang tua harus memahami betul bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW telah ucapkan di dalam hadis-hadis beliau,
itu semuanya menuju untuk diri kita terlebih dahulu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang dia menjaga lisannya dan tangannya. Atau seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti kita sebagai orang tua hendaklah menjaga lisan. Subhanallah, karena perkara lisan ini teman-teman adalah perkara yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Di antara yang banyak menyebabkan seseorang masuk tergelincir ke dalam api neraka adalah di antaranya adalah dia tidak bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya. Rasulullah SAW mengatakan akan menjaga atau akan memberikan jaminan kepada orang-orang yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, itu lisannya, dan apa yang ada di dua kakinya, ya. Maka kata Rasulullah SAW, admanu lahul jannah, akan kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Nah, ini bisa kita juga katakan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi nak, setelah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihatmu, bahwasanya semua yang kau ucapkan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang selanjutnya adalah kita ikuti apa yang Rasulullah SAW ucapkan. Kita jadikan Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita di dalam berbicara. Kita buka lagi pelajaran-pelajaran sirah bagaimana Rasulullah SAW senantiasa memberitahukan kepada kita semuanya untuk berkata dengan perkataan yang jujur. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berbicaranya beliau itu dengan lemah lembut. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berbicaranya itu jelas. Bagaimana ketika Rasulullah SAW beliau ketika berbicaranya itu adalah sesuatu yang bisa dipahami. Ya. Ini semuanya kita katakan kepada anak-anak kita. Rasulullah SAW itu kalau berbicara itu beliau itu ringkas dan mudah dipahami. Tutur katanya itu lembut, ya. Sehingga orang yang mendengar apa yang Rasulullah SAW katakan tuh langsung bisa paham. Dan kita katakan ketika Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya ketika misalnya kita tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaklah diam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lihat, man kana yu'minu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Rasulullah SAW menggambarkan atau mensejajarkan orang yang berkata-kata baik dengan iman. Iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, kita sebagai seorang mukminah, kita sebagai seorang muslimah, hendaklah memiliki pilihan yang terbaik. Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa berkata-kata yang baik, atau kita tidak bisa berkata-kata yang baik? Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, pilihan yang kedua adalah diam. Itu jauh lebih selamat daripada kita berbicara kemudian menyebabkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita juga bisa katakan kepada anak-anak kita, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan di dalam hadis-hadis beliau, kata beliau, wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah SAW, bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah dari lisannya? Masya Allah. Di lisan itu adalah sesuatu yang bisa membawa manusia ke dalam surganya Allah, atau justru bisa menyebabkan manusia terseret ke dalam nerakanya Allah. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata, terutama ketika kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita mengambil perkataan-perkataan yang kotor justru ia dapatkan dari lisan orang tuanya. Jangan sampai
anak-anak kita dia mendapatkan pelajaran membuli kawannya itu dari orang tuanya. Karena ini menjadi dosa atau menjadi dosa jariyah. Jadi sekali lagi bahwasanya teman-teman, setelah Rasulullah SAW yang menjadi sosok atau figur bagi anak-anak kita, maka selanjutnya adalah kita sebagai orang tua yang menjadi sosok atau figur dari anak-anak kita. Dan ini semuanya demi kemaslahatan anak-anak kita. Jadi kalau kita menjadi orang tua yang bisa mengajarkan kebaikan bagi anak-anak kita, maka subhanallah anak-anak kita pun akan meniru apa yang telah kita contohkan kepada mereka. Contoh misalnya orang tuanya tidak mudah mencaci maki di depan anak-anak. Karena kan banyak orang tua yang sekarang tanpa disadari ternyata menghina anaknya sendiri. Mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang kotor. Dan itu akan didengar oleh anaknya. Rasulullah SAW mewanti-wanti agar kita sebagai seorang mukminah untuk tidak mencaci maki sesamanya. Termasuk orang tua mencaci maki anak-anaknya dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, dia katakan anaknya, misalnya anak-anak yang nakal, anak-anak yang seperti misalnya disama-samakan dengan binatang misalnya. Itu semuanya perkataan keluar dari mulut orang tuanya dan anaknya meniru, mendengar dan meniru. Kalau orang tua dia bisa menjadi sosok figur bagi anak-anaknya ya. Ketika berbicara kepada anak-anaknya dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang sopan, dengan perkataan yang lembut ya. Maka anaknya pun akan demikian, dia akan persis meniru apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Contoh misalnya orang tuanya itu kalau misalnya berkata kepada anaknya, dia mau minta tolong ke anaknya ya. Orang tuanya selalu mengatakan, "Nak, Umi minta tolong bisa," misalnya ya. Dan itu semuanya didengar oleh anak-anak. Maka anaknya ketika dia akan meminta tolong kepada kawannya suatu hari, maka dia pun akan mengatakan, "Kawanku, boleh nggak aku minta tolong? Boleh nggak aku minta bantuannya?" Dari mana dia dapatkan? Dari orang tuanya. Atau misalnya kita mengatakan kepada anak kita ya, "Nak, maaf ya nak, kemarin Umi begini. Misalnya kita berkata sejujur-jujurnya kepada anak kita. Maka jangan heran kalau anak-anak kita termasuk anak-anak yang dia sangat mudah untuk meminta maaf di dalam perkataannya. "Maafin aku ya Mi," gitu ya. Dari mana dia dapatkan? Dari orang tuanya. Jadi perkataan-perkataan sehari-hari yang dia dengar dari orang tuanya itu akan spontanitas ya. Dia ucapkan di dalam lisannya. Termasuk misalnya orang tuanya senantiasa membiasakan anak-anaknya dengan kalimat thayyibah. Nah, ini juga penting ini teman-teman untuk belajar lagi tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah membiasakan anak-anak kita untuk mengucapkan ya perkataan-perkataan yang baik. Ya, misalnya orang tuanya senantiasa kalau misalnya mau melakukan sesuatu dia mengatakan bismillah misalnya. Maka anaknya dengar. Anaknya spontanitas. Kalau mau melakukan sesuatu yang baik, dia langsung mengatakan bismillah. Kalau orang tuanya dikit-dikit mendapatkan nikmat, dia mengatakan alhamdulillah gitu ya. Mengatakan kalimat thayyibah. Maka anaknya ketika dia mendapatkan sesuatu yang mungkin dia inginkan ya, kemudian mendapatkan sesuatu tersebut, dia spontanitas tanpa direkayasa, dia ucapkan dari mulut kecilnya, mengatakan alhamdulillah. Saya pernah menemukan seorang anak yang dia itu masih kecil di sini di satu. Jadi anak itu ketika di kelas diberikan sesuatu oleh ustadzahnya. Kemudian dia pulang ke rumah, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Itu spontanitas. Dan saya pernah juga mendengar dari ustadzah di sini ya. Kalau ada anak yang dia itu tidak terlambat sekolahnya. Kemudian dia bilang ke ustadzahnya, "Us, alhamdulillah hari ini tidak terlambat, alhamdulillah." Coba lihat, spontanitas anak itu mengatakan kalimat-kalimat thayyibah. Dari mana dia dapatkan? Dari orang tuanya. Kemudian kalau orang tuanya membiasakan misalnya ya, ketika orang tuanya di rumah, dia melakukan sebuah kesalahan kepada Allah, kemudian dia mengucapkan astaghfirullah gitu ya.
maka anaknya pun akan mengucapkan yang semisal, astagfirullah aku telat sholatnya, astagfirullah hari ini aku belum mengaji, astagfirullah hari ini aku menyakiti temanku. Itu spontanitas. Ya, subhanallah. Kalau misalnya orang tuanya dia membiasakan kalimat thayyibah, misalnya ketika memandang ciptaan-ciptaan Allah, ya dia mengatakan subhanallah, alangkah bagusnya ya nak, gunung yang begitu besar, yang begitu kokoh. Maka anaknya akan spontanitas ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah, dia akan mengatakan subhanallah, indah sekali ya Mi, subhanallah. Dari mulut kecilnya dia akan berbicara kalimat-kalimat thayyibah. Berbeda ketika misalnya orang tuanya di dalam kesehariannya itu, mohon maaf ya, ada orang tua yang tanpa disadari itu mengucapkan kata-kata yang mohon maaf sekali. Misalnya kata-kata yang tidak baik, kata-kata kebun binatang ya, atau kata-kata mohon maaf, buset dan lain sebagainya misal. Maka anaknya akan spontanitas persis meniru apa yang orang tuanya ucapkan. Karena anak itu tidak beda dengan orang tuanya. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Subhanallah. Jadi mulai hari ini kita sebagai orang tua ya berkaca, kira-kira apa yang sudah saya katakan dengan mulut saya ya di depan anak-anak, atau dalam keseharian. Walaupun tanpa di depan anak-anak, dalam keseharian itu harus kita perhatikan benar-benar. Karena di rumah kita itu ada anak-anak yang dia mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Pelajari lagi kalimat-kalimat thayyibah ini. Semoga bisa menjadi bekal bagi anak-anak kita dan bisa menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Ya. Kemudian di antara yang bisa kita lakukan ya, dalam menanamkan adab berbicara yang baik untuk anak-anak kita, ya, jauhkan anak-anak kita itu teman-teman dari lingkungan yang tidak baik. Ya. Karena meski anak-anak itu di rumah sudah terbentuk kebiasaan ya berbicara yang baik dari orang tuanya, ketika dia harus keluar rumah, kemudian dia dengar anak-anak sebayanya berbicara sesuatu yang tidak baik ya, di luar rumah, bawa ke rumah itu bawa oleh-oleh perkataan-perkataan yang tidak baik dari kawannya ya. Maka saya sering mengatakan, kalau bisa nih ya teman-teman, kalau bisa biarkan anak-anak tetangga itu yang main ke rumah kita. Kita ajak anak-anak yang di luar itu untuk bermain di rumah kita. Kita yang bisa mengontrol ya. Kita yang langsung mendengar. Kalau ada anak tetangga yang namanya anak-anak di luar, kan kita tidak tahu mereka dapat dari mana perkataan itu. Mungkin dari tontonan-tontonan yang mereka lihat, atau mungkin dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar mereka ya. Kemudian mereka mengatakan kepada sesama mereka dan anak kita mendengarnya. Bawalah ketika pulang ke rumah, bawalah oleh-oleh perkataan yang buruk itu. Saya pernah suatu hari menemukan di sini ya, Masya Allah, ini subhanallah, ini sekolah alam tahfiz unggulan itu menjadi hadiah terindah dari Allah. Karena saya banyak belajar dari anak-anak ya, kasus-kasus anak-anak itu. Jadi suatu hari saya mendengar ada seorang anak yang saya tahu orang tuanya itu baik ya, Masya Allah. Dia mengucapkan sebuah perkataan yang tidak baik ya, perkataan yang tidak baik. Kemudian saya berdiskusi ya ke salah satu ustadzah yang memegang itu. Ustadzah, kira-kira dari mana ya dia mengucapkan kata-kata itu? Apa dari kawannya yang ada di kelas? Oh enggak Insya Allah teman-temannya nggak pernah mengucapkan kata-kata itu. Ya Allah, dari mana ya? Kita teliti ya, kita cari tahu. Saya waktu itu chat orang tuanya. Ini mohon maaf, Ananda kok bisa berkata demikian? Dari mana ya ucapan itu? Kata orang tuanya sih juga tidak mengajarkan. Terus orang tuanya mulai mikir-mikir. Oh, mungkin dari kawannya kemarin tuh main di luar. Masya Allah ya. Jadi benar, mencari lingkungan yang baik untuk anak-anak kita itu penting di masa-masa pendidikan mereka. Karena mereka akan cepat sekali menyerap ya apa yang dikatakan oleh kawannya ketika mereka bermain, dan itu akan ditirunya tanpa mereka belum bisa memilah-milah ya. Ini kata-kata yang baik, ini kata-kata yang kotor, ini kata-kata yang tidak baik yang tidak harus diucapkan di lisannya, ini kata-kata yang harus diucapkan di misalnya. Mereka belum bisa membedakan itu ya. Maka tugas kita sebagai orang tua memilihkan lingkungan yang baik ya, termasuk lingkungan sekitar rumah, termasuk lingkungan sekolah bagi anak-anak kita ya.
Karena mereka akan mudah sekali menyerap apa yang mereka dengar. Baik. Kemudian saudariku yang dimuliakan oleh Allah, langkah yang selanjutnya adalah ketika kita melihat anak-anak kita dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka berilah nasihat kepada anak-anak kita dengan nasihat yang baik, dengan kata-kata yang baik, yang bijak. Ini penting banget ini, karena banyak orang tua itu yang ketika tahu anaknya sudah mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang ada adalah didahulukan marah terlebih dahulu daripada nasihat yang baik. Ketika kita memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik, teman-teman, kepada anak-anak kita, itu sesungguhnya kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana dia harus berkata-kata yang baik kepada kawannya ketika dia melihat sebuah keburukan di depan matanya. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita hari ini, itu sesungguhnya sedang diserap oleh anak-anak kita, yang itu menjadi bekal bagi kehidupannya, bagaimana nanti dia beramar ma'ruf kepada kawan-kawan sebayanya. Subhanallah, anak-anak yang senantiasa diberikan nasihat yang baik, kata-kata yang baik oleh orang tuanya, ketika dia melihat kemungkaran di depan matanya dengan kawan-kawannya, dia akan berusaha untuk berkata-kata yang baik kepada kawannya. Misalnya kita nih mau menasihati anak-anak kita, misalnya, nak, ibu mohon maaf ya nak, kemarin kok ibu dengar kamu mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ceritakan dari mana kata-kata itu nak. Kemudian anak kita bercerita ini. Terus kita bilang gini, oh iya, berarti ibu mohon maaf ya, kemarin lalai menemanimu. Kata-kata itu tidak baik nak, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu seharusnya nggak keluar dari lisanmu nak. Itu perkataan yang tidak baik, jangan kau tiru. Terus kita mulai dari hati ke hati. Karena menasihati anak itu butuh dari hati, wahai saudariku. Kalau kita hanya dari lisan saja, maka yang ada masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Kita benar-benar harus mengatakan, ya Allah, saya mau. Pertama kita mohon maaf ya kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini adalah kelalaian diri kita, sehingga anak kita akhirnya dia berkata-kata yang kotor ya. Kemudian kita katakan, ya Allah, mudahkanlah anakku dalam menerima nasihatku ya. Kita berkata-kata dengan kata-kata yang bijak, yang baik ya. Kemudian teman-teman ya, yang perlu kita ingat ya, sesungguhnya anak kita itu memiliki adab bicara yang baik ya bila dia mendapatkan bimbingan yang baik dari orang tuanya. Jadi kita tetap memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita itu tidaklah yang keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik saja. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersungguh-sungguh menjaga lisan kita. Ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar pasangan hidup kita, ya, ayahnya anak-anak kita. Karena kan anak-anak kan bukan hanya melihat dari kita sebagai ibunya ya, bukan. Tapi dia juga akan dapat melihat kata-kata yang dia dengar tuh dari ayahnya. Maka kita perlu yang namanya bekerja sama nih dengan pasangan kita. Di dalam rumah terutama. Kita katakan, kita ngobrol. Kalau misalnya pasangan hidup teman-teman itu masih, mohon maaf ya, masih mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Kita ngobrol bareng dengan pasangan kita. Ya. Kalau ngobrol dengan pasangan kita itu, kemarin sudah dapat ilmunya ya dari suami, katanya kalau misalnya mau nasihatin pasangan itu dari hati ya, atau dengan hikmah ya, dengan hikmah. Maka kita juga bisa ngobrol dengan pasangan kita dengan hikmah ya, ngobrol kakanda ya, bukan dengan menggurui. Cintaku, belahan jiwaku, pangeranku. Kemarin saya mendengar kakanda berteriak ya, mengeluarkan kata-kata yang kotor yang keluar dari lisan kakanda. Dinda merasakan itu, mungkin itu ketidaksengajaan yang diucapkan oleh kakanda. Dan ketika kakanda mengucapkan itu, lihat anak-anak ada di samping kakanda. Bagaimana coba kalau nanti anak-anak itu menyerap apa yang didengar dari kakanda, dan itu menjadi dosa jariah. Yuk kita bareng-bareng memperbaiki diri kita masing-masing, memantaskan diri kita masing-masing untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah. Kalau kemarin mungkin kakanda keceplosan berkata-kata yang kotor, mudah-mudahan Allah tutup aibnya ya. Mudah-mudahan
tidak diserap oleh anak-anak kita, dan besok menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan bagi kawan-kawan, mohon maaf sekali ya, yang pernah secara sengaja atau tidak sengaja mengatakan kata-kata yang kotor kepada anak-anaknya, ya, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang pernah kita katakan kepada anak-anak kita dulu, ya Allah putus rantainya. Ya. Karena terkadang kebiasaan kita berbicara kepada anak-anak kita itu kita dapati dari pendidikan orang tua kita zaman dahulu kala. Maka tidak ada yang bisa kita salahkan dalam hal ini. Kita memohonkan maaf ya kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memaafkan kesalahan orang tua kita dahulu dalam mendidik kita, mungkin belum ada ilmunya, dan kita katakan kepada diri kita sesungguhnya ya Allah berikanlah kepadaku kekuatan agar apa yang dulu diajarkan oleh orang tuaku, hal-hal yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kotor itu hilangkan, dan kuatkan hamba dan pasangan hamba untuk menanamkan kebaikan-kebaikan dengan berbicara yang baik kepada anak-anak. Itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita senantiasa menyalahkan pendidikan orang tua yang telah lalu, itu tidak ada habisnya. Ya. Kita maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan kekuatan untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya. Menjadi sosok orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, terutama dalam berbicara.